Bang, saya sudah 5 hari bahkan 7 hari belajar mobil, tapi kok belum bisa juga ya? 7 hari belajar mobil tapi belum bisa. Iya bang, belum bisa. Kira-kira kenapa ya bang? Pasti kamu kurang persiapan. Hah? Kurang persiapan? Maksudnya gimana bang? Padahal saya sudah benar-benar siap bang. Bahkan uang untuk kursus itu sudah saya siapkan juga. Kurang apa lagi coba? Kamu salah. Bukan itu yang saya maksud. Kamu perlu 5 hal ini sebelum belajar mobil. Hah? 5 hal? Apa itu bang? Ingin tahu? Simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nanang Otomotif dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Nanang Otomotif di channel Nanang Otomotif. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman saksikan di awal video, di video kali ini saya akan membahas 5 hal yang perlu teman-teman kuasai atau teman-teman miliki sebelum teman-teman melakukan hal belajar mobil. Nah, jadi untuk di video kali ini kita langsung saja menuju ke inti video ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, 5 hal tersebut itu terdiri 5 hal ya pastinya, karena dari namanya saja sudah 5 hal. Nah, lalu apa saja terdiri dari apa saja 5 hal tersebut? Nah, 5 hal tersebut ini terdiri dari yang pertama ini adalah niat, yang kedua ini tekad, yang ketiga ini adalah konsentrasi, yang keempat adalah ketenangan, dan yang kelima ini adalah sunnah hukumnya bagi teman-teman semua. Karena untuk hal yang kelima ini menurut saya teman-teman harus memiliki mobil sendiri, dan ini tidak wajib ya. Untuk hal yang nomor 5 ini bisa diganti oleh hal yang nomor 2. Nah, jika masih bingung, simak video ini sampai selesai. Nanti akan saya jelaskan mulai dari awal hingga akhir ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama ini tadi adalah niat. Nah, kenapa kok kita harus memiliki niat? Karena begini teman-teman ya, kita itu hidup di dunia, semua hal yang kita lakukan itu pasti berawal dari niat. Jika kita nggak memiliki niat, kita nggak mungkin melakukan hal tersebut, kecuali kita dipaksa. Itu lain cerita ya teman-teman. Jadi kita itu harus memiliki yang namanya niat. Kita harus niat untuk bisa belajar mobil. Kita harus niat, kita harus bersungguh-sungguh. Pokoknya saya harus bisa. Nah, itu namanya niat. Pokoknya semua hal itu kalau nggak ada niat, itu pasti nol teman-teman hasilnya. Atau bahkan nggak akan terjadi yang namanya hal tersebut gitu. Kita ambil contoh begini. Teman-teman mau mendirikan bisnis, tapi teman-teman tidak memiliki niat. Apakah bisa jadi bisnis teman-teman? Nggak bisa. Jika bisa, akan nol hasilnya ya. Karena jika teman-teman memiliki bisnis, teman-teman melakukan bisnis, itu pasti teman-teman sudah mempunyai niat di dalam hati teman-teman. Saya akan mendirikan bisnis, saya harus mempunyai bisnis. Itu kan namanya niat di hati teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak memiliki hal tersebut, tidak memiliki niat tersebut, itu tidak akan terjadi. Kecil kemungkinan itu akan terjadi. Karena jika kita tidak mempunyai niat, itu rasa bersungguh-sungguh kita itu akan tidak ada teman-teman. Jadi begitu. Itu kalau menurut saya ya. Kalau teman-teman memiliki pendapat lain, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nah, jadi itu yang pertama ya teman-teman. Lalu kita masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah tekad. Yang dimana tekad ini dalam artian kita itu harus berani nekat teman-teman ya. Entah bagaimana caranya, harus ada mobil untuk kita belajar. Entah kita pinjam ke tetangga, ke saudara, atau bahkan kita ke tempat kursus, itu kita harus nekat teman-teman. Kita harus nekat berani meminjam ke tetangga, kita harus nekat berani pinjam ke saudara, atau bahkan kita berani untuk bayar uang kursus. Itu namanya nekat. Nah, dan jika teman-teman ingin kursus, teman-teman harus nekat lagi yang namanya cari uang untuk bayar kursus. Teman-teman harus nekat untuk cari uang, entah bagaimana caranya teman-teman harus mendapatkan uang untuk membayar kursus. Tapi dengan cara yang halal ya teman-teman, jangan menghalangkan segala cara.
ya boleh menggalakkan segala cara, tapi harus yang positif ya, jangan yang negatif atau berbau. Pokoknya paham lah ya, kita harus berpikir positif. Pokoknya kita galakkan segala cara, tapi secara yang positif. Jika kita ingin mencari uang, ya kita cari uang yang halal. Nah, jadi itu ya teman-teman, yang namanya tekad. Kita harus berani, kita harus nekat untuk mewujudkan niat kita di awal ya. Karena jika hanya ada niat tapi tanpa ada tekad dan usaha, niat itu tidak akan terjadi. Niat yang Anda niatkan itu tidak akan terjadi, malah akan menjadi realitas saja, tapi ekspektasinya tidak ada teman-teman ya. Nah, lalu kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini adalah konsentrasi teman-teman, yang dimana kita itu dalam belajar mobil, kita itu sangat diperlukan yang namanya konsentrasi. Karena tanpa adanya konsentrasi, belajar mobil itu akan susah teman-teman. Bahkan seharusnya kita lurus, bahkan malah belok-belok ya, Kapten Oleng namanya. Itu dalam belajar mobil kita utamakan yang namanya konsentrasi, karena mengendarai mobil itu tidak seperti mengendarai sepeda motor teman-teman. Karena kita harus tahu jalan mana yang kita ambil, kapan kita yang namanya oper gigi, kapan kita harus mengurangi oper gigi. Itu kita membutuhkan konsentrasi teman-teman. Kita harus memandang, melihat jalan di depan, sedangkan tangan kita harus mencari oper gigi. Itu kita harus membutuhkan konsentrasi. Pokoknya jika teman-teman itu mengendarai mobil, itu jika di awal ya masih belajar, itu teman-teman pasti ya memang senang, tapi teman-teman yang teman-teman rasakan itu hanya senang. Konsentrasi untuk belajar mobil itu akan hilang teman-teman. Karena apa? Karena kita hanya memikirkan senang kita bisa belajar mobil, padahal kita itu baru menaiki teman-teman, kita belum menyetir ke jalanan. Jika teman-teman mengendarai, mengemudi di jalanan dan itu masih belajar, itu akan terasa beda teman-teman. Teman-teman akan lebih tegang lagi. Karena apa? Karena teman-teman belum terbiasa. Teman-teman belum terbiasa mengambil jalan, dan mengambil jalan di dalam mobil, kita mengepaskan jalan agar roda sebelah kiri kita itu tidak masuk ke lubang atau ke selokan. Itu sangat susah bagi teman-teman yang masih belajar, masih dalam proses belajar. Jadi maksud saya teman-teman harus konsentrasi itu ya dalam hal seperti itu teman-teman. Teman-teman harus konsentrasi, harus fokus dengan mobil teman-teman, jangan memikirkan yang lain atau bahkan senang. Kalau menurut saya, jika teman-teman mau senang, itu lebih baik di akhir. Jika teman-teman memang sudah benar-benar bisa mengendarai mobil. Karena jika teman-teman itu senangnya di awal, itu biasanya susahnya di belakang teman-teman. Ya, itu. Teman-teman itu kalau bisa senangnya itu di akhir, jika teman-teman sudah bisa mewujudkan niat teman-teman, yaitu bisa mengendarai mobil. Ya, jika teman-teman itu senangnya di awal, itu maka susahnya akan di akhir. Ya, jika teman-teman ini belajar, contohnya begini, teman-teman mengendarai mobil ya di sini, teman-teman hanya berpikiran senang, wah ternyata saya bisa juga ternyata di mengemudi di atas mobil. Dan biasanya pikiran yang muncul seperti itu baru naik di mobil teman-teman, belum berjalan. Ya, itu bahkan kalau di tempat kursus itu hari pertama itu baru pengenalan yang namanya panel-panel yang ada di mobil, tombol yang ada di mobil, ini lampu hazard, lampu rem atau lampu utama, lampu kota. Itu di tempat kursus di hari pertama itu baru pengenalan yang namanya seperti itu, panel-panel, tombol-tombol seperti itu teman-teman. Dan itu biasanya teman-teman itu di saat itu teman-teman itu sudah senang sekali, sudah girang, bisa mengetahui yang namanya panel, yang namanya tombol, itu sudah senang teman-teman. Sehingga teman-teman itu senangnya di awal, tapi saat praktek di jalan teman-teman itu tegang. Wah, ini gimana kalau nabrak, bagaimana kalau keminggiran, gimana kalau roda kirinya jatuh, gimana. Itu pasti terbayang di pikiran teman-teman semua, dan itu akan merusak konsentrasi teman-teman semua. Maka dari itu
kalau saran saya, teman-teman itu senengnya itu di belakang. Jika teman-teman sudah benar-benar bisa mengendarai mobil, itu baru seneng. Kalau masih awal, mendingan fokus konsentrasi belajar. Itu menurut saya, ya. Nah, itu yang namanya konsentrasi. Yang keempat ini adalah ketenangan, ya. Ketenangan di sini itu sangat dibutuhkan yang dalam belajar mobil, teman-teman. Karena jika teman-teman hanya membutuhkan konsentrasi, nah kan konsentrasi berlebih itu juga sebenarnya mengganggu, teman-teman, ya. Karena pikiran kita itu selalu mesti terlalu sepaneng, ya, terlalu fokus, itu malah ya merusak pola pikir kita. Jika kita mau belok, ya ternyata malah lurus, itu kan terganggu, teman-teman, ya, yang namanya konsentrasi. Pokoknya intinya dalam belajar mobil itu teman-teman harus konsentrasi, harus tenang, pikiran harus dengan satu tujuan, yaitu belajar mobil. Ya sudah sih, itu saja, nggak usah memikirkan yang lain. Pokoknya dalam belajar mobil itu memang sangat-sangat dibutuhkan yang namanya konsentrasi dan ketenangan. Karena itu sudah saya alami sendiri di saat saya belajar mobil, teman-teman, ya. Saya terlalu fokus sehingga mobil itu terlalu ke kiri, teman-teman. Dan jika terlalu ke kiri, jika di kiri itu ada jurang, maka kita akan masuk ke jurang, teman-teman. Jadi begitu. Makanya di sini yang namanya konsentrasi dan ketenangan itu sangat dibutuhkan. Jika teman-teman hanya fokus kepada yang namanya konsentrasi, maka di sini itu akan full konsentrasi, teman-teman. Dan pada akhirnya itu akan menjadikan teman-teman itu tegang. Rasa tenang pun hilang, teman-teman, ya. Jadi untuk tenang dan konsentrasi itu harus dibagi menjadi dua. Teman-teman bagi menjadi dua. Misalkan ada nilainya persenan, jika konsentrasi dan ketenangan itu digabung menjadi 100%, maka teman-teman harus membagi dua, yaitu 50%, 50%. 50% ketenangan dan 50% konsentrasi, begitu. Nah, jadi seperti itu, ya. Lalu kita masuk ke hal yang kelima, yang dimana saya katakan tadi, untuk hal yang kelima ini saya katakan sunnah hukumnya bagi teman-teman semua. Dan hal yang kelima ini bisa diganti dengan hal yang kedua. Kenapa kita kok mesti memiliki mobil sendiri untuk belajar? Intinya seperti itu. Jadi begini, teman-teman, ya. Tapi kan ini saya bilang tadi sunnah, ya. Jadi enggak, teman-teman jangan terpaku oleh hal yang kelima ini. Nah, jika teman-teman itu memiliki mobil sendiri, itu akan lebih mudah, teman-teman. Maksud saya menyebutkan hal itu karena ya seperti itu. Jika teman-teman memiliki mobil sendiri, teman-teman itu akan lebih mudah lagi. Akan lebih mudah, akan lebih berleluasa untuk selalu belajar di setiap hari. Lain cerita jika teman-teman itu masih meminjam ke tempat tetangga atau ke tempat kursus mobil, ya. Itu beda lagi, teman-teman. Teman-teman nggak bisa yang namanya belajar setiap hari. Apalagi di tempat kursus. Di tempat kursus itu semisalnya teman-teman itu dikasih waktu 4 hari atau 5 hari, itu nggak langsung belajar ke jalanan, teman-teman. Teman-teman di hari pertama, hari kedua, atau penentuannya tempat kursus itu gimana, tapi pokoknya intinya di tempat kursus itu yang lama itu pengenalan yang namanya panel-panel dan cara oper gigi, cara gini. Pokoknya kalau di tempat kursus itu nggak langsung ke jalan, teman-teman. Makanya jika teman-teman memiliki mobil sendiri, itu akan lebih berleluasa dalam hal belajar mobil. Mau setiap hari belajar mobil atau mau 24 jam belajar mobil, itu jika teman-teman memiliki mobil sendiri, itu teman-teman santai, teman-teman tidak merasa enak hati. Itu nggak ada rasa seperti itu, teman-teman. Teman-teman sudah biasa karena itu adalah mobil teman-teman sendiri, gitu. Pokoknya teman-teman yang pokok itu 4 tadi, ya. Kalau yang 5 kan sunnah, yang pokok 4. Teman-teman harus niat, memiliki tekad, dan konsentrasi, dan juga ketenangan.
untuk konsentrasi dan ketenangan ini jika teman-teman sudah ada mobilnya, sudah ada gurunya untuk belajar mobil. Kalau belum ada, yang penting yang dua ini, niat dan tekad. Teman-teman harus niat untuk belajar mobil dengan sungguh-sungguh, dan tekad ini teman-teman harus tekad, harus nekat untuk minjam ke tetangga, untuk kursus mobil, untuk minjam ke saudara, untuk menyuruh saudara mempelajari dengan mobilnya. Itu harus diperlukan dan sangat diperlukan untuk ini ya. Nah, jadi seperti itu tadi ya teman-teman, untuk 5 hal yang saya maksud, dan itu adalah menurut saya sendiri ya, menurut saya sendiri dan menurut pengalaman saya sendiri. Jika teman-teman memiliki pengalaman lain atau memiliki pendapat lain, silakan teman-teman komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin jika saya ada salah kata ataupun kekurangan ataupun ada kata-kata yang tidak enak di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika penyampaian saya ini masih dibilang acak-acakan atau enggak karuan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih dalam proses belajar untuk nge-YouTube ya. Saya masih belajar teman-teman, saya masih nol, dan saya minta dukungannya kepada teman-teman semua agar saya lebih bersemangat lagi dalam hal membuat YouTube, membuat konten YouTube, dan saya lebih bersemangat lagi untuk memperbaiki channel saya, isi video saya agar lebih formal dalam hal penyampaian ya. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe channel ini. Untuk subscribe ada di bawah video ini yang tombol merah ya teman-teman, klik sampai abu-abu, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar teman-teman tahu notifikasi terbaru dari video-video channel YouTube ini. Oke, mungkin cukup di sini video kali ini. Jika ada kesalahan, dan banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nanang Otomotif mau undur diri. Thanks for watching and see you in the next video.